Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak Rehan dari Manswawin. Ya. Ini wawancara mengenai zakat kamu Ustaz zakat. Masalah zakat, kamu seperti zakat. Ya. Aku siapa nama Bro? Namo Tasir Jalat Bangku Bandar sebagai pengurus di Masjid Tajul Ain. Di sepanjang pengetahuan, kita coba membahas masalah zakat. Kalau ada kekurangan, boleh tapi jangan bertanya kepada yang lain lebih luas dan lebih bermakna. Jadi zakat secara bahasa lafaz memiliki makna mensucikan, suci. Jadi harta yang kita keluarkan zakatnya berarti harta kita yang tinggal itu adalah harta suci. Kemudian zakat itu kita berikan kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan zakat berarti kita memakan hak kaum muslimin wal muslimat. Mungkin sekedar penjelasan singkat, sekedar itu dulu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Jadi zakat itu mensucikan harta dan diberikan ke kaum muslimin. Kaum muslimin yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran yang disebut dengan istilah mustahil zakat. Jadi mustahil zakat itu apa? Mustahil zakat itu orang-orang yang diberi hak oleh Allah untuk menerima zakat berdasarkan Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Jadi mustahil zakat itu adalah macam-macam. Mustahil zakat ada jenis 8 macam. Itu adalah orang-orang yang diberi hak oleh Allah untuk menerima sebagian dari zakat kaum muslimin wal muslimat kalau untuk senisab. Itulah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah tadi ayat 103. Jadi macam-macam mustahil itu apa itu? Jadi berdasarkan Al-Quran tadi yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama fakir. Sudah fakir itu apa itu? Fakir sekalipun miskin. Yang ketiga amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas mengumpulkan atau mencatat harta-harta orang yang mengeluarkan zakat kemudian dipergunakan untuk sebagian keperluan fasilitas umum, pembangunan, jalan dan lain-lainnya supaya merata pembagian zakat. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf berarti orang yang baru masuk Islam. Supaya dia lebih fokus atau lebih tertarik dengan Islam, maka diberikan juga oleh Allah berdasarkan Quran itu supaya dia meyakini Islam itu memang tepat, Islam itu benar. Yang kelima rikat, yaitu budak. Kalau kami di surau dulu itu disebut dengan mukatab. Orang yang ingin merdeka harus memakai uang. Untuk supaya dia merdeka dikasih uang untuk dibayarkan kepada penghulunya. Contohnya seperti kamu saya merdekakan dengan syarat kamu diberi uang 1.000 atau 100.000. Dia cuma punya 50.000. Harta zakat itulah untuk penolongnya. Jadi dia bisa merdeka dengan bantuan zakat 50.000.
Yang keenam itu orang yang berutang. Orang yang berutang tapi utangnya bukan dalam maksiat, utang dalam yang bukan selain dari maksiat. Nah, kredit utang cuma dia utangnya bukan dalam maksiat, maka kalau dia mengadu kepada ahli zakat, maka ahli zakat wajib mengeluarkan sebagian zakat untuk melunasi utang orang tersebut. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti belajar, dakwah, yang penting orang-orang yang berkeperluan untuk perjuangkan agama, mempertahankan agama. Yang kedelapan, ibnu sabil, itu orang yang dalam perjalanan jauh kemudian dia kekurangan bekal. Nah, maka wajiblah diberikan kepada dia itu supaya apa yang dia capai, apa yang dia inginkan dalam perjalanan tercapai dengan zakat itu. Mungkin itulah asnaf dan selapan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Jadi pembagian tali zakat itu ada apa nih? Ada 8, itulah ketentuan pasti yang tidak bisa dirubah karena itu adalah kalam Allah yang diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diperkuat oleh Rasul dengan hadis-hadisnya tentang zakat. Jadi fakir sama miskin itu beda, bukannya sama-sama tidak memiliki uang. Mungkin pengertian perbedaan antara fakir dan miskin. Perbedaan mendasar antara fakir dan miskin sebagai dua golongan utama penerima zakat, terletak pada tingkat keparahan dan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar. Golongan fakir itu berada dalam golongan lebih sedikit, di mana mereka hampir tidak memiliki harta atau penghasilan yang memadai. Kalau istilah kitanya dapat bekerja pagi, dapat uang, sorenya habis. Nah, seperti itu. Nggak cukup pulang pokok kata orang, sampai pagi habis batang. Nah, seperti itulah keadaannya si fakir. Miskin adalah orang yang masih memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun pendapatan tersebut belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan dasar mereka dan tanggung di mana mereka hanya bisa mengambil lebih separuh. Seperti kalau miskin dia mempunyai kebutuhan 100.000, uangnya cuma punya 50.000. Jadi lebih mendingan si miskin daripada si fakir. Kalau fakir dapat masih pagi, sorenya habis. Kalau miskin masih ada, tapi belum mencukupi. Masih mendingan juga dia itu si miskin. Uangnya 100, kebutuhannya 150, berarti kurang 50. Itulah perbedaan antara fakir dan miskin. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau ada, kita bahas sepanjang pengetahuan. Ya, itu yang ada. Terima kasih dengan pertanyaannya. Mudah-mudahan mungkin kalau ada belum sempurna, mungkin tanyakan kepada yang lebih pengetahuannya lebih luas. Kalau menurut aku memang sekedar pengetahuan. Kalau mungkin ingin bertanya lebih lanjut, cobalah tanya-tanya pada ustaz yang lain atau guru yang lain tentang perbedaan tentang asma yang selepan, yaitu misalnya zakat. Jadi kalau ada pertanyaan, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Masih nunggu. Pak Buniran. Jadi yang dapat kita simpulkan dari wawancara tadi yaitu zakat itu adalah mensucikan harta yang diberikan kepada kaum muslimin yang kurang mampu. Dan kaum muslimin yang kurang mampu ini memiliki 8 golongan yang dinamakan dengan mustahik zakat atau asnaf yang 8. Asnaf yang 8 itu yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mualaf, yang kelima hikab atau budak, yang keenam garimin, orang yang berutang, yang ketujuh fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, yang kedelapan ibnu sabil, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Sekian hasil wawancara dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi